Ya, selamat sore teman-teman dan Pak Made juga. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai layout testing atau layout detection yang disusun oleh Andreas Bernardius Anggoro dengan NIM 073 dan saya sendiri Heru Widodo dengan NIM 085. Apa itu layout testing? Layout test adalah pengujian tingkat kebocoran yang terjadi pada komponen yang bertekanan saat berada pada kondisi tertutup atau rapat. Metode ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan electronic listening device, pressure gauge, measurements, gas dan cairan penetran, atau cara yang paling sederhana menggunakan busa sabun yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Metode layout testing. Metode yang sering digunakan pada layout test memiliki beberapa teknik. Antara lain adalah yang pertama vacuum test method, bubble test method, dan pressure test method yang akan kami jelaskan pada slide selanjutnya. Vacuum test method. Untuk membuat vakum digunakan alat khusus yang disebut pompa vakum atau vakum pump. Pompa vakum ini akan menghisap gas yang ada di dalam sistem sampai mencapai tingkat kevakuman tinggi. Kemudian sistem dibiarkan dalam kondisi tersebut selama lebih kurang 12 jam. Bila terjadi kebocoran, maka tingkat kevakuman akan rendah. Kemudian dalam metode ini juga perlu proses untuk mencari kebocoran lebih lanjut, sehingga proses ini dianggap rumit. Namun terlepas dari itu, semua tujuan vakum test adalah untuk mengeluarkan udara dan gas lainnya yang tidak digunakan dalam suatu proses produksi. Untuk mengeluarkannya, maka kita perlu menggunakan metode tersebut. Yang kedua yaitu bubble test method, adalah metode pengujian kebocoran gelembung, yaitu metode uji paling rendah, sederhana, dan biaya paling rendah. Penerapan metode ini paling simpel, sering kita lihat pada tukang tambal ban yang mendeteksi kebocoran dengan menggunakan tekanan udara yang dimasukkan ke dalam ban dalam, kemudian dalam pengecekan kebocorannya kita masukkan ke dalam fluida air untuk mencari titik di mana lubang kebocoran tersebut terdapat. Pengujian gelembung larutan sabun. Banyak para pekerja yang membandingkan daripada menenggelamkan bagian dalam air untuk atau unit bertekanan yang akan diuji disemprot dengan larutan sabun, dan operator dapat melihat gelembung yang digelembungkan oleh gas yang terlepas dari tempatnya. Pada contoh sehari-hari yang sering kita amati adalah penggunaan gelembung sabun untuk mengecek apakah terjadi kebocoran pada sambungan las maupun perpak pada blok-blok mesin pada bidang otomotif. Kemudian pressure test method. Metode ini menggunakan tekanan udara yang dikompresikan secara tinggi pada spesimen seperti pada gambar untuk mendeteksi di mana letak kebocoran spesimen. Ini adalah pengukuran aliran kebocoran tidak langsung dengan tingkat kebocoran dengan tingkat kerusakan dan tekanan uji volume, uji hitung setiap set. Hal ini kadang-kadang disebut kalibrasi. Kerusakan tekanan diferensial mengakibatkan resolusi dan biaya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kerusakan tekanan. Keuntungan menggunakan layout testing adalah biaya yang relatif murah, dapat mengetahui letak persis di mana material terjadi kebocoran, dapat mendeteksi lokasi titik yang kecil pada material, power supply yang mudah didapatkan karena hanya berupa udara yang dimampatkan pada mesin kompresor.
Kerugian dari layout testing adalah dimensi dari instrumen uji menentukan seberapa lama untuk menguji plat. Bentuk alat yang akan diuji disesuaikan dengan vakum yang ada. Untuk pengujian pada tempat-tempat dengan posisi vertikal dan overhead dilakukan sedikit tenaga ekstra untuk menahan berat dari alat vakum yang digunakan. Vakum test tidak dapat dilakukan pada plat yang melengkung apalagi pipa. Proses pengecekan yang menggunakan kuas memakan waktu lumayan lama pada material yang besar. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan selamat sore.